Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi darsi Al-Arabiyyah li aghradin khassah. Selamat datang di perkuliahan Al-Arabiyyah li aghradin khassah. Sekarang kita akan memasuki pertemuan ke-10, yaitu merancang tujuan pembelajaran kursus bahasa Arab yang efektif dan sesuai kebutuhan khusus dengan metode ADDI. Ya, jadi materi ini merupakan materi pengembangan hasil dari evaluasi yang telah kita lakukan pada pertemuan ke-9 ketika kita melakukan analisis kebutuhan lembaga kursus atau modul kursus yang akan kita kembangkan. Ya, jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita ya adalah yang pertama memahami apa itu metode ADI. Karena metode ADI ini merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan modul pembelajaran kursus bahasa Arab. Jadi di sini kita akan belajar ya tahap-tahap pengembangan modul pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode ADI. Kemudian kita juga akan menerapkan metode ADI khususnya dalam menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik. Dan yang ketiga adalah merancang tujuan. Jadi nanti output perkuliahan ini adalah tujuan pembelajaran bahasa Arab sesuai kebutuhan khusus. Baik, sekarang kita akan masuk apa sih metode ADI? Sebenarnya metode ADI ini sudah kita jelaskan ya di awal pertemuan perkuliahan. Tapi di sini karena hasil evaluasi meminta kita untuk mengkaji lagi apa itu metode ADI, maka di sini kita akan mencoba melihat apa itu metode ADI. Metode ADI itu merupakan metode dengan 5 tahapan. Tahapan yang pertama merupakan tahapan analisis, yaitu terkait analisis kebutuhan pembelajaran yang akan kita desain. Kemudian yang kedua, merancang struktur pembelajaran. Teman-teman kemarin sudah melalui ini juga ya, bagaimana membuat silabus kursus dan lain sebagainya. Setelah itu masuk kepada development dari struktur pembelajaran yang kita rancang, sebelumnya kita kembangkan menjadi materi pembelajaran dalam sebuah modul. Kemudian di tahap keempat kita masuk ke implementation atau penerapan. Ini kita akan menguji coba ya modul pembelajaran yang kita desain. Nah, setelah diuji coba apa yang kita lakukan? Evaluasi. Nah, ini adalah tahapan kelima yaitu tahap terakhir. Kita mencoba mengevaluasi bagaimana sih pembelajaran kita? Apakah pembelajaran kita ini sudah efektif atau belum ya? Apa saja ya yang bisa diperbaiki untuk desain pembelajaran modul selanjutnya? Nah, kira-kira begitu. Kita akan coba ya. Kita akan mempelajari lebih detail lagi setiap tahap demi tahap dan contoh konkretnya pada kursus pembelajaran bahasa Arab begitu ya. Yang pertama, di tahap analisis. Yang awal sekali yang perlu kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan. Nah, misalnya kita mau mendesain kursus bahasa Arab untuk tujuan pariwisata, misalnya ya. Nah, kita coba itu analisis. Kira-kira kebutuhan untuk turis gitu ya, apa saja ya dalam pariwisata? Pertama, misalnya ketika berada di airport. Ketika berada di airport, misalnya tujuannya adalah umroh ke Saudi Arabia, kemudian transit di Qatar, misalnya. Nah, kemudian kita ingin bertanya bagaimana misalnya mau masuk kepada imigrasi, memproses paspor, atau mencari gate. Karena kan kalau transit berarti nanti akan melanjutkan penerbangan selanjutnya. Nah, itu merupakan contoh-contoh identifikasi kebutuhan. Apa saja ya yang dibutuhkan? Ini masih di airport. Nanti ketika sudah sampai misalnya di Mekah, misalnya ketika umroh, apa saja ya yang perlu diketahui oleh jamaah? Misalnya untuk bertanya, dia ada di hotel mana? Apakah di Ajiat misalnya atau di mana? Nah, itu kita coba bekali ya dengan keterampilan-keterampilan yang cocok. Nah, itu perlu kita identifikasi di tahap awal yaitu identifikasi kebutuhan pada tahap analisis. Selanjutnya analisis audiens. Nah, analisis audiens ini menganalisis kebutuhan target audiens dan menentukan tujuan belajar yang spesifik. Misalnya bagaimana? Kalau misalnya kita ingin mendesain modul pembelajaran kursus bahasa Arab pariwisata khususnya untuk umroh misalnya, nah kita coba cek target audiens kita itu biasanya seperti apa modelnya. Berarti mereka yang pertama ingin ada apa ya motivasi untuk beribadah. Nah, itu kita perlu sesuaikan nanti modul ajarnya supaya bisa mengakomodasi kebutuhan ibadah juga.
Begitu. Kemudian berapa usia misalnya. Kalau misalnya usianya umroh itu rata-rata ya, itu sudah bekerja lah karena sudah punya uang. Kecuali kalau umroh keluarga beda lagi ya. Biasanya bisa mengajak anak-anak. Nah itu kalian tentukan. Kira-kira kalau misalnya untuk dewasa seperti apa, untuk remaja seperti apa misalnya. Atau kalian mau fokuskan ke dewasa saja, karena kalau anak-anak pasti didampingi orang dewasa. Nah itu silakan dianalisis. Kita lihat audiensnya seperti apa, dan kita tentukan tujuan belajarnya supaya cocok dengan audiens yang kita dapatkan. Selanjutnya ya, kita masuk kepada identifikasi kesenjangan. Apa itu identifikasi kesenjangan? Identifikasi kesenjangan adalah identifikasi apa saja keterampilan-keterampilan atau materi-materi yang belum ada, padahal itu dibutuhkan. Contohnya apa? Tawar-menawar. Iya kan? Tawar-menawar barang. Biasanya memang ketika kita melakukan ibadah umroh itu sudah mahir ya berbahasa Indonesia para penjualnya. Tetapi kalau misalnya kita melakukan transaksi di luar Saudi Arabia, misalnya ketika transit, ternyata transitnya 10 jam di Qatar, dan kita ada waktu untuk keluar dari airport. Nah, ini belum ada nih. Belum ada materi untuk jual beli gitu ya. Bagaimana bertransaksi berbahasa Arab. Nah, ini silahkan kalian tambahkan. Itu merupakan identifikasi kesenjangan. Sehingga apa? Sehingga modul kita itu adalah modul yang bisa kita katakan hampir sempurna karena sudah mengakomodasi kebutuhan, analisis audiens, dan juga memenuhi kesenjangan yang sempat ada sebelumnya. Nah, identifikasi kesenjangan ini juga bisa kita lakukan apabila tahapan ADDI ini sudah masuk ke circle kedua. Karena kan ketika kita mengembangkan modul secara real ya di lembaga kursus, itu kan sistem ADDI ini, metode ADDI ini kan harus terus kita putar ya. Nah, identifikasi kesenjangan bisa bisa kita ambil dari hasil evaluasi pada circle atau siklus ADDI sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke tahap desain. Apa itu tahap desain? Nah, di sini kita mulai menyusun tujuan pembelajarannya. Kemudian kita mau pakai metode dan media apa ya? Nah, di sini kita sudah memulai memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari hasil analisis yang tadi. Kemudian kita juga menyusun skenario pembelajarannya. Seperti apa ya? Nah, ini biasanya kita desain dalam bentuk silabus saja ya, masih silabus gitu, hanya beberapa lembar saja, belum berupa modul. Nah, setelah desain sudah selesai, kita masuk ke development atau pengembangan. Di sini sudah muncul modulnya, ya. Karena tadi sebelumnya di sini kan kita sudah menuliskan ya tujuan pembelajaran, metode, media, skenario-nya sudah ada. Nah, di sini kita tuangkan dalam modul, ya. Materinya seperti apa, ya. Pembukaannya bagaimana, kemudian bahan ajarnya ada handout-nya apa, ya. Lembar kerjanya apa, kemudian pakai video atau tidak, kuisnya menggunakan apa. Dan jangan lupa selalu ada rubrik penilaian. Karena di setiap pembelajaran harus ada asesmen formatif. Nah, ini kemarin di semester kemarin ya, kita belajar bersama saya juga tentang evaluasi pembelajaran, bahwa evaluasi atau assessment ya, dalam pengukuran dan penilaian, itu ada dua penilaian ya, yaitu penilaian formatif dan juga sumatif. Nah, rubrik penilaian ini harus ada di ranah formatif maupun sumatif. Kemudian kita masuk ke tahapan implementasi. Nah, kita mulai melaksanakan kursusnya. Nah, karena di perkuliahan ini kita masih dalam tahap rancangan, seperti yang sudah kita sampaikan ya di awal perkuliahan, teman-teman perlu merancang sebuah kursus ya dalam satu pertemuan saja. Jadi silakan diambil ya dari modulnya satu pertemuan saja. Nah, kemudian teman-teman buat ya, buat seperti ini. Nah, ini adalah rancangan kursus yang dikembangkan oleh kakak kelas kalian. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat dari sini. Kalian cocoknya mau seperti apa? Apakah ini ya? Apa ini? Ini adalah latihan mufrodat. Apakah mau dibuat seperti ini misalnya webinar mufrodat ya? Atau uh, latihan yang khusus ke kalam misalnya. Ah, silakan dikembangkan ya sesuai dengan apa yang kalian pilih kemarin. Nah, setelah itu apa yang kalian lakukan setelah melakukan implementasi? Masuk ke tahapan evaluasi ya. Evaluasi seperti yang saya katakan tadi ada formatif. Formatif itu tadi di saat pembelajaran. Kalau misalnya kursusnya ada 8 pertemuan, berarti ada 8 evaluasi formatif. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi akhir. Kenapa sih kok ada dua evaluasi ya? Ini kita coba merecall ya, kembali ya, tentang perkuliahan yang kita ikuti semester kemarin.
Evaluasi formatif itu kita gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi kalau misalnya ada 8 pertemuan, kita coba tuh di pertemuan satu kita evaluasi. Oh, ternyata ada hal yang mungkin belum dipahami dan bisa dikuatkan di pertemuan selanjutnya. Nah, kita kita kuatkan di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kedua nanti kita lakukan lagi evaluasi formatif untuk apa? Bahan evaluasi yang bisa kita tingkatkan lagi di pertemuan ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan kalau evaluasi sumatif itu untuk mengevaluasi hasil akhirnya. Seperti apa sih ya kemampuan peserta didik kita setelah mengikuti kursus menggunakan modul kita gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan analisis ya, kita kaji tuh hasil dari evaluasi-evaluasi yang sudah kita lakukan. Evaluasi bisa berupa tes ya, bisa berupa observasi dari mata kita ya. Bagaimana ya pelaksanaan kursus ini, apa yang perlu dipelajari dan selanjutnya. Lihat ya, kalau misalnya tesnya bagus, apakah ketika perform, misalnya presentasi ya, atau praktik hiwar, apakah sudah cukup? Nah, itu juga bisa kita uh, lakukan ya, untuk kita kaji. Nah, hasil kajian dari tahap evaluasi ini kita gunakan juga untuk masuk ke siklus selanjutnya ya, memperbaiki modul bahasa Arab di masa depan untuk mengisi gap atau kesenjangan. Baik, nanti kita akan lanjutkan perkuliahan ini di kelas ya. Kita akan lakukan refleksi terkait tahapan ADI yang paling menantang. Kemudian kita bahas juga solusinya. Dan nanti ada juga tugas dan penilaian ya. Hari ini kita akan melakukan self-assessment. Baik, kalau begitu sampai ketemu di kelas. Syukran ala ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.